Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat gereja. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat memahami arti gereja. Yang kedua, dapat memahami arti gereja satu, kudus dan apostolik. Yang ketiga, dapat menjalankan tugas atau kewajiban bagi gereja. Dan yang keempat, dapat merefleksi sifat gereja dalam kehidupan menggereja. Dalam 1 Korintus ayat 12 bab 12 ayat 12 sampai 31 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus berpesan kepada kita, kepada umat di Korintus, bahwa kepada anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, hendaknya kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota tubuh kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Cara hidup jemaat perdana dalam Kisah 2:41 sampai 47, yaitu orang yang menerima perkataannya itu memberi diri untuk dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 5.000 jiwa. Bagaimana cara hidup jemaat perdana yang berdiri pada hari Pentakosta ketika turunnya Roh Kudus di atas para rasul? Cara hidup jemaat perdana yang pertama, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah dan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira sambil memuji Allah. Itulah cara hidup jemaat perdana. Anak-anak, kalau kita belajar tentang gereja, apa sih yang dimaksud dengan gereja? Gereja merupakan persekutuan semua umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka dalam gereja itu ada satu, persaudaraan antar umat. Ada doa bersama, dan sebagai puncaknya adalah perayaan Ekaristi bersama. Lalu ada rasa solider dan peduli satu sama lain, seperti dicontohkan oleh gereja perdana. Nah, sekarang kita akan melihat sifat-sifat gereja. Yang pertama adalah satu. Yang kedua adalah kudus, ketiga adalah katolik, dan yang keempat adalah apostolik. Kita akan bahas satu persatu sifat-sifat gereja itu. Yang pertama adalah gereja yang satu. Anak-anak, gereja yang satu artinya gereja merupakan himpunan umat Allah yang menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya.
satu pemahaman, yaitu gereja yang didirikan oleh Kristus dan Roh Kudus berkarya serta terus terlibat di dalamnya. Lalu satu iman, yaitu atau akan satu Allah dan jadi satu iman akan Allah dan satu imam atau pemimpin, yaitu Bapa Paus. Orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh seperti dikatakan dalam 1 Korintus tadi. Gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Jadi Petrus adalah Rasul Yesus yang diberi kuasa oleh Yesus untuk memegang kunci kerajaan surga. Yang kedua, gereja yang kudus. Sifat gereja yang kudus artinya gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Gereja yang kudus karena gereja merupakan kumpulan umat beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Gereja kudus disebut kudus karena pendirinya yang maha kudus, yaitu Yesus Kristus, serta dijiwai dan diutus oleh yang kudus, yaitu Roh Kudus. Gereja membawa umatnya menuju kepada kekudusan. Itulah arti gereja yang kudus. Gereja yang Katolik. Anak-anak, gereja Katolik bersifat universal, artinya gereja Katolik bersifat umum, terbuka untuk semua orang. Gereja Katolik tidak membeda-bedakan. Maksudnya semua dianggap sama, tidak dibeda-bedakan. Ciri Katolik mengandung arti lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku di gereja. Yang berikutnya adalah gereja yang apostolik. Gereja apostolik artinya gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman para rasul. Ciri apostolik akan ditegaskan bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus itu sebagai batu penjuru. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Jadi, gereja perdana dipimpin oleh Petrus dan para rasul, kemudian para rasul digantikan oleh para uskup. Sifat-sifat gereja tampak dalam seluruh kegiatan menggereja seperti perayaan Ekaristi, mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Jadi dalam perayaan Ekaristi itu mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ekaristi menjadi pusat seluruh kehidupan Kristen sebab dalam perayaan Ekaristi terletak puncak karya Allah yang menguduskan dan puncak karya manusia yang memuliakan Bapa lewat Kristus Putra Allah dan Roh Kudus. Ekaristi menjadi sakramen yang utama dalam gereja karena Ekaristi dirayakan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus dalam rupa roti dan anggur. Gereja lahir, berpusat, dan bersumber pada misteri Paskah Kristus. Itulah anak-anak tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan terima kasih.